Halo, selamat pagi adik-adik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu yang handle. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nika Dek Setiawati. Nah, minggu lalu teman Ibu, Ibu Novi, sudah memberikan kalian materi tentang profesi di industri kuliner. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai proses bisnis industri kuliner. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya Ibu membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu memahami konsep industri kuliner. Yang kedua, menjelaskan kembali pentingnya kuliner pada industri. Yang ketiga, menjelaskan jenis usaha di bidang kuliner. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan proses bisnis di bidang kuliner. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah mendengar kata kuliner, pasti tidak asing lagi bagi kalian. Kalau kalian sudah mendengar kata kuliner, di pikiran kalian adalah makanan. Kuliner merupakan bagian dari industri pariwisata. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan ataupun hidangan. Masakan tersebut baik berupa lauk pauk, makanan atau pangan, dan minuman. Karena setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri. Setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang berbeda-beda. Seperti contohnya di Bali memiliki ciri khas makanan tersendiri yaitu pedas. Kuliner merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari makanan yang sederhana hingga makanan berkelas tinggi ataupun mewah. Nah, adik-adik bisa dilihat gambar di samping. Kuliner merupakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia memasak makanan, mulai dari proses persiapan bahan baku hingga siap untuk disantap. Memasak merupakan sebuah keterampilan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Walaupun demikian, ketika kalian memilih untuk mempelajari dunia kuliner, kalian akan menemukan bahwa kuliner tidak sesederhana itu. Tidak hanya sekedar memasak. Sebagai bagian dari industri pariwisata, kuliner memiliki peran yang sangat penting karena kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Selanjutnya, industri pariwisata dan perhotelan. Industri pariwisata merupakan sekumpulan bidang usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang untuk melayani kebutuhan orang-orang berwisata. Pada industri pariwisata, jasa akomodasi adalah hal yang esensial. Berbagai jenis akomodasi pada industri pariwisata, contohnya ada hotel, resort, guest house, restoran, rumah makan, dan contoh lainnya. Dari berbagai jenis akomodasi tadi, hotel merupakan salah satu penyedia akomodasi yang cukup terkenal dan lengkap. Setiap jenis hotel dengan klasifikasi bintang yang berbeda memiliki standar pelayanan yang berbeda. Nah, hotel memiliki struktur organisasi tersendiri dalam operasinya. Ada berbagai departemen yang saling berkaitan dan saling mendukung sehingga pelayanan kepada tamu dapat dilakukan secara maksimal. Adapun departemen di hotel. Yang pertama ada Room Division Department. Yang pertama ada Front Office, yaitu yang bertugas melayani kebutuhan pelanggan dalam pemesanan kamar, check-in, dan check-out, serta memberikan informasi-informasi kepada pelanggan yang bertanya. Yang kedua ada housekeeping, yaitu memiliki tugas utama untuk membersihkan, menata, dan merawat kamar tamu sehingga tamu merasa nyaman untuk tinggal di hotel. Yang kedua ada Food and Beverage Department. Yang pertama ada FB Product dan yang kedua ada FB Service. Mereka bertugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi pelanggan. Yang ketiga ada Supporting Department. Mereka bertugas sebagai pendukung jalannya operasional hotel. Di sini ada HRD, Sales and Marketing, Engineering, dan Accounting Department. Yang selanjutnya yaitu industri kuliner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliner merupakan hal yang berhubungan dengan masak-memasak. Industri kuliner dapat diartikan sebagai industri yang berhubungan dengan masak-memasak atau kegiatan pengolahan makanan. Ruang lingkup industri kuliner meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan makanan. Industri ini merupakan sektor yang berpotensi tinggi untuk berkembang.
Materi selanjutnya yaitu pentingnya kuliner di industri pariwisata dan perhotelan. Pada industri pariwisata dan perhotelan, kuliner memiliki peran yang sangat penting. Industri pariwisata tentu saja sangat berhubungan dengan wisatawan, dan wisatawan itu selalu membutuhkan makanan. Pada wisata kuliner, wisatawan berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan utama yaitu adalah makanan. Tentu, namun makanan khas dari suatu daerah tertentu. Pengalaman menyantap hidangan yang berbeda dari daerah asal wisatawan adalah sebuah hal yang dicari oleh wisata kuliner. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha di industri kuliner. Yang pertama ada restoran. Restoran adalah usaha yang menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan. Adapun beberapa jenis restoran, yang pertama ada fine dining restoran, yang kedua ada casual restoran, yang ketiga ada fast food restoran, yang keempat ada ethnic restoran. Yang selanjutnya ada cafe. Cafe juga biasa disebut dengan kedai kopi. Pada awalnya tempat ini hanya menyajikan kopi saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, kedai atau kafe ini sudah menyiapkan berbagai jenis snack ataupun makanan. Nah, yang ketiga ada toko roti atau bakery, adalah tempat usaha kuliner yang produk utamanya adalah kue dan roti, seperti contohnya roti tawar, roti manis, croissant, kue kering, dan cake. Adapun jenis-jenis roti lainnya. Yang kelima ada catering. Catering ini biasanya menyediakan layanan makanan dan minuman di lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. Catering ini biasanya dipesan oleh seseorang yang memiliki acara seperti rapat ataupun pernikahan ataupun acara-acara tertentu. Yang kelima ada counter makanan kaki lima atau yang sering disebut dengan street food. Makanan yang dijual di pinggir jalan ini biasanya disebut dengan pedagang kaki lima. Walaupun demikian, counter makanan kaki lima ini juga bisa memberikan pelayanan makanan atau minuman kepada pelanggan dengan kualitas yang baik dengan mengikuti standar keamanan pangan. Ada usaha makanan setengah jadi atau semi finished food. Makanan setengah jadi merupakan makanan yang perlu diolah lebih lanjut sebelum disajikan. Contoh makanan setengah jadi ini seperti sosis, bakso, daging asap, dan contoh lainnya. Makanan setengah jadi banyak peminatnya karena itu sangat praktis, bisa diolah kembali di rumah. Usaha makanan setengah jadi pun dapat dilakukan dengan cara membuka toko atau menjualnya secara online. Oke, next materi, proses bisnis industri kuliner. Di sini kita akan membahas dari input, proses, sampai output. Yang pertama, ada input atau masukan. Input atau masukan ini merupakan bagian awal berupa sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, bahan-bahan masakan, energi berupa gas, listrik, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada proses. Proses ini berupa kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Dalam proses bisnis industri kuliner, ada kegiatan mengolah bahan makanan, mengolah limbah sisa proses pengolahan, perawatan area kerja dan alat, penentuan keputusan pembelajaran, penjualan, dan lainnya. Yang terakhir ada output ataupun hasil capaian. Output merupakan hasil yang dicapai dapat berbentuk positif maupun negatif. Walaupun demikian, tentu saja yang diharapkan dari sebuah usaha kuliner yaitu output yang positif. Bentuk output positif yang berupa produk yang berkualitas baik dari makanan dan minumannya ataupun dari pelayanan yang memuaskan konsumen. Oke, for the last materi yaitu contoh bisnis industri kuliner. Yang pertama itu ada warung tradisional. Ibu contohkan di sini adalah hidangan-hidangan Bali yang terkenal seperti betutu, babi guling. Selain itu, adapun hidangan lainnya seperti sate lilit, lawar, maupun hidangan-hidangan lainnya. Nah, yang contoh kedua Ibu contohkan yaitu salah satu kedai kopi yang cukup terkenal di Singaraja yaitu Nau. Ada kafe. Ibu
ambil salah satu contoh kafe yang cukup terkenal di Kintamani, Bangli. Selain menawarkan hidangan kuliner, mereka juga menawarkan alam ataupun pemandangan yang sangat menarik. Ini menjadi salah satu tujuan wisatawan. Nah, contoh yang terakhir yaitu restoran makanan fusion atau yang biasa disebut dengan fusion food. Fusion food ini adalah gabungan antara dua budaya atau lebih yang menciptakan suatu hidangan baru. Hidangan ini bisa dilihat contohnya pada gambar di video ini. Ibu tambahkan sedikit, yaitu makanan khas daerah Singaraja. Yang pertama ada syoba, yang kedua ada tipat belayak. Nah, hidangan ini bisa menjadi salah satu bisnis industri kuliner untuk menarik wisatawan. Baik adik-adik, Ibu cukupkan materi hari ini sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan thank you for watching this video and have a nice day.